Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Atika Dewi dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Pendapatan Rumah Makan Pondok Mamba, Kota Baru, Pontianak. Langsung saja, yang pertama, latar belakang. Saat ini, pergerakan pola makan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas yang dilakukan ketika berada di luar rumah. Kondisi ini mengakibatkan adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap makanan jadi dan cepat saji. Banyaknya perusahaan rumah makan yang berkembang saat ini mengakibatkan adanya persaingan ketat dan mengharuskan para pengusaha untuk lebih berorientasi pada kepentingan konsumen atau pelanggan. Salah satunya dengan menyusun dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat di dalam perusahaan, yang mana pengembangan dan pengolahan strategi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, khususnya dalam strategi pemasaran. Persaingan tersebut memaksa rumah makan Pondok Mamba untuk dapat menyesuaikan penyusunan strategi-strategi pemasaran yang tujuannya adalah membujuk konsumen agar tertarik untuk membeli. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang paling tepat yang digunakan oleh Rumah Makan Pondok Mamba Kota Baru Pontianak, penulis akan membuat penelitian dengan judul Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Pendapatan Rumah Makan Pondok Mamba Kota Baru Pontianak. Dari latar belakang tadi dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran rumah makan Pondok Mamba dalam mempertahankan pendapatan. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran rumah makan Pondok Mamba dalam menarik minat pelanggan. Selanjutnya, fokus penelitian. Di sini, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap stabilitas pendapatan rumah makan Pondok Mamba Kota Baru Pontianak? Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap daya tarik atau minat pelanggan rumah makan Pondok Mamba Kota Baru Pontianak? Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, yakni berguna sebagai sumbangsi saran serta bahan pertimbangan terhadap perusahaan tentang bagaimana pengaruh strategi pemasaran dalam mempertahankan pendapatan. Yang kedua, bagi owner rumah makan Pondok Mamba Kota Baru Pontianak sendiri, yakni mampu menerapkan strategi pemasaran yang baik dan efektif. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pembaca, yakni dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kemudian, bagi Sifitiak Akademia IAIN Pontianak, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan referensi di Akademia IAIN Pontianak. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, deskripsi teoritik. Dalam deskripsi teoritik terdapat 3 teori. Yang pertama, teori strategi pemasaran. Yang kedua, teori bauran pemasaran. Dan yang ketiga, teori rumah makan. Teori strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Yang kedua, teori bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Yang ketiga, teori rumah makan. Menurut Marsum W.A., definisi rumah makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Selanjutnya, kerangka berpikir. Setiap perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang efektif dengan pasar sasaran. Untuk membuat strategi pemasaran yang efektif, haruslah didukung oleh konsep perencanaan yang tepat. Dan perencanaan strategi pemasaran yang efektif juga harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas dari setiap perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen di mana penulis sebagai instrumen kunci. Selanjutnya, pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian adalah penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif data atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis, mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, subjek penelitian. Di sini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini mengambil sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kemudian yang keempat, objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah strategi pemasaran usaha rumah makan Pondok Mamba, Kota Baru, Pontianak, dengan fokus penelitian tentang bagaimana penerapan strategi pemasaran usaha rumah makan Pondok Mamba, Kota Baru, Pontianak dalam mempertahankan pendapatannya. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan data. Di sini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, yang kedua, teknik wawancara, dan yang ketiga, teknik dokumentasi. Teknik observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kemudian yang kedua, teknik wawancara. Merupakan teknik tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, teknik dokumentasi, yakni setiap bahan yang tertulis, bisa film maupun gambar yang dapat memberikan informasi kepada penulis. Selanjutnya yang keenam adalah pengabsahan data. Di sini, pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti atau yang sudah diamati benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yang terakhir, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama ada data collection, kemudian yang kedua data reduction, ketiga data display, dan keempat conclusion drawing. Yang pertama ada data collection atau koleksi data, yakni pengumpulan data dengan analisis data. Yang kedua, data reduction atau pengolahan data, yakni mencangkup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin. Yang ketiga, data display atau penyajian data, yakni data yang berasal dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, conclusion drawing, artinya penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dapat dilihat kembali dari reduksi data display. Oke, sekian penyampaian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.